Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Al-Sifa dan Al-Biruni? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Nurul dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan materi masih mengenai bab gerak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum Newton tentang gerak benda. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Ustazah akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran setelah antum mempelajari materi hari ini. Ada dua tujuan. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton tentang gerak. Yang kedua, menjelaskan contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak itu terbagi menjadi dinamika dan kinematika. Nah, untuk penjelasan dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak benda dengan memperhatikan penyebabnya. Dan kinematika itu ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Nah, untuk dinamika ini, yang ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebabnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Kita bahas satu persatu. Untuk hukum Newton pertama, Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan bergerak terus dengan kecepatan yang tetap. Selanjutnya, pernyataan Newton itu dikenal dengan istilah hukum pertama Newton atau sering juga disebut hukum kelembaman. Secara matematis, hukum pertama Newton dinyatakan sigma F sama dengan 0, di mana tidak ada gaya luar yang mempengaruhi jumlah. Sigma F itu adalah jumlah gaya sama dengan 0. Nah, hukum Newton yang kedua itu menyatakan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa kelembaman benda itu. Secara matematis, A sama dengan sigma F per M, di mana A percepatan benda, sigma F atau F adalah besar gaya, dan M massa benda. Nanti kita akan masuk ke contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk masing-masing hukum Newton. Nah, di sana terlihat bahwasannya percepatan itu searah atau arahnya sama dengan gaya yang bekerja pada benda. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil mainan bermasa 0,5 kg terletak pada lantai yang licin. Mobil itu dikenai gaya mendatar sebesar 2 Newton hingga bergerak. Berapakah percepatan mobil itu? Kita buat dulu diketahuinya. Massa berarti M 0,5 kg. Gayanya F-nya 2 Newton. Yang ditanya adalah berapakah percepatan yang dialami benda. Percepatannya sama dengan sigma F atau F per M, 2 Newton dibagi dengan 0,5 kg, dapatnya 4 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil mainan itu sebesar 4 meter per sekon kuadrat.
Nah, selanjutnya hukum Newton yang ketiga. Newton merumuskan hukum ketiga Newton atau dikenal dengan hukum aksi reaksi yang berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum 3 Newton dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda negatif itu menunjukkan kedua gaya berlawanan arah. Gaya aksi reaksi hanya bekerja pada benda yang berbeda. Misalnya, pada dinding dan anak yang mendorong dindingnya. Atau agar lebih mudah memahami gaya aksi reaksi, perhatikan tanganmu ketika mendorong ujung meja. Bentuk tanganmu akan berubah, bahkan mungkin terasa sakit. Hal itu bukti bahwa meja juga memberikan gaya ke tanganmu. Jadi, gaya aksi reaksi bekerja pada dua buah benda yang berbeda. Nah, contoh penerapan hukum Newton tentang gerak. Yang pertama nih, lihat nih penerapan hukum pertama Newton. Nah, ketika mobil bergerak cepat kemudian direm mendadak, maka penumpang akan merasa terdorong ke depan. Nah, atau mobil yang dalam kondisi berhenti kemudian bergerak dengan cepat, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Selanjutnya, koin di atas kertas di atas meja akan tetap diam jika kertas ditarik dengan cepat. Itulah dia tentang penerapan hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum kedua Newton. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, mobil mogok itu akan lebih mudah didorong oleh 2 orang dibandingkan didorong oleh 1 orang. Karena tadi bahwasannya percepatan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi kita harus menambah gaya agar lebih mudah untuk mendorong sesuatu. Di sisi lain, orang yang mendorong gerobak bakso dengan kekuatan tertentu dan gerobak tersebut akan berjalan dengan percepatan tertentu. Selanjutnya, hukum ketiga Newton. Peluncuran roket terjadi gaya aksi reaksi, yaitu roket menyemburkan gas. Roket melakukan aksi pada gas, gas akan mengadakan reaksi, yaitu dengan memberikan dorongan terhadap roket sehingga roket bisa meluncur. Apalagi contohnya, misalnya ketika kita berenang. Nah, ketika kita berenang di dalam air akan ada gaya aksi yang kita berikan dan reaksi yang diberikan oleh air terhadap diri kita sehingga kita bisa berenang. Itu ya nak ya, nanti coba dicari-cari lagi contoh-contoh penerapan hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kerjakan evaluasi berikut. Silahkan dikerjakan di dalam buku latihan antum. Jika ada pertanyaan boleh bertanya kepada ustazah. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai hukum Newton tentang gerak. Ada 3 hukum Newton, hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton, serta contoh-contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk antum semua. Kita akhiri dengan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ananda semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.